Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aniza dari Program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Minaya Mukti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan magang saya yang berjudul Manajemen Pelengkapan Kerja pada Bagian Umum Kantor TU SMA Pemuda Banjaran yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 27 Desember 2024. Kepada yang terhormat, Dekan Feb Unwin, Ibu Dr. Haji Wina Rosmina STM CPM, dan Ketua Prodi Manajemen, Bapak Dodi Tisna Amijaya STMM, dan juga dosen pembimbing, Ibu Nining Hatnani SPD MM, dan pembimbing lapangan Bapak Haidir. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah yang pertama mengenai profil sekolah, yang kedua aktivitas magang, yang ketiga analisis, yaitu kendala dan solusi yang dihadapi, kemudian hasil pelaksanaan magang, dan kesimpulan syarat. Langsung saja yang pertama, ada profil sekolah. SMA Pemuda Banjaran ini adalah sekolah swasta yang telah berdiri selama kurang lebih dari 7 tahun. Nah, SMA Pemuda Banjaran ini berlokasi di antara pemukiman warga, yaitu berada di Jalan Sinang Pano nomor 07, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, pada awalnya SMA Banjaran memiliki hanya satu kelas dengan jumlah siswa 25 orang. Kemudian sekarang tahun 2025 menjadi 18 kelas dengan jumlah guru 746 siswa. Kemudian struktur organisasi. Nah, di sini pertama sekolahnya itu adalah Ibu Dr. Randes Haji Indah Siti Latifah MAG. Kemudian Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Muhammad Hairuzaman SPD. Bagian Keuangan Ibu Ali Sumarni, Bagian Umum dan Komputer Bapak Ampun Soleh SPD dan Bapak Hidit, kemudian bagian Perpustakaan Ibu Elis Tawanda. Kemudian Wakil Bidang Kurikulum yaitu Bapak Alizar Fauzi SPD MPD. Kemudian Wakil Bidang Kesiswaan yaitu Bapak Jeffy Anwar Pata SS, kemudian Wakil Bidang Sarana dan Prasarana yaitu Ibu Fauzia Zulfa SPDI. Kemudian Wakil Bidang Humas yaitu Ibu Nail Lufar Habibah AMD. Nah, visi dan misi SMA Pemuda Banjaran ini yaitu yang pertama itu visinya. Visinya itu Bestari. Bestari itu apa? Bestari itu B-nya itu berbudi, kemudian E-nya itu empati, S-nya itu sehat, T-nya itu terampil, A-nya itu asri, R-nya religius, dan I-nya itu intelek. Misinya. Misinya yang pertama itu melaksanakan pembinaan dan pembiasaan peserta didik terhadap karakter yang santun. Kemudian yang kedua menghasilkan sekolah yang sehat, sekolah adiwiyata dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan, dan seni berdasarkan minatnya, bakatnya, dan potensi peserta didik. Kemudian yang keempatnya, mewujudkan budaya dan sekolah yang kondusif. Yang kedua, aktivitas magang. Nah, jadwalnya itu yaitu dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 27 Desember 2024. Jam hari dan jam kerjanya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari pukul 7 sampai dengan pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Nah, bidang kerjanya yang saya lakukan yaitu yang pertama, pelayanan staf kantor TU, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian yang ketiga pengelolaan dokumen siswa, yang keempat pelayanan administrasi siswa, yang kelima dan yang keenam infal kelas. Yang pertama pelayanan staf kantor TU. Biasanya yang datang ke kantor TU untuk dilayani urusan siswa dan juga guru. Nah, terlebih yang sering saya kerjakan itu mengenai dokumen siswa dan juga administrasi siswa tentang PIP siswa. Kemudian juga saya menjadi notulensi rapat di setiap bulannya, kemudian menginfo kelas yang kosong bila gurunya tidak hadir. Kemudian analisis kendala dan solusi.
Nah, kendala yang dihadapi selama saya magang di kantor TW sama Pemuda Banjaran ini yaitu koneksi printer dan juga mesin fotokopinya yang sudah berusia lama. Nah, penggunaan printer dan mesin fotokopi ini tuh menyebabkan beberapa permasalahan. Yang pertama tuh responnya tuh lebih lambat. Jadi lebih membutuhkan waktu untuk merespon perintah kerja sehingga sangat memperlambat penyelesaian tugasnya. Kemudian error teknis. Nah, terkadang si mesin printer dan mesin fotokopi ini error atau gangguan teknisnya sehingga pekerjaan harus tertunda dan memerlukan perbaikan yang secara mendadak. Kendala, kedua kendala ini berdampak pada efisiensi kerja, kecepatan kerja di bagian umum, terutama ketika menghadapi beban kerja yang tinggi atau tenggat waktu yang sangat ketat. Misalnya, ketika ingin printer atau memfotokopi surat untuk siswa dan juga ketika sedang melaksanakan ujian. Nah, bagaimana sih solusinya? Nah, solusinya itu yang pertama tuh bisa melakukan perawatan rutin dan berkala pada mesin fotokopi dan printer tersebut sehingga tidak gampang rusak. Kemudian yang kedua, pengadaan perangkat baru atau penggantian perangkat yang lama yang dulu udah lama banget diganti menjadi mesin printer dan fotokopi yang baru. Nah, yang ketiga, peningkatan keterampilan pengguna. Bagi staf TU, sebaiknya diberikan keterampilan sehingga mengetahui bagaimana untuk menggunakannya sehingga bisa menjadi awet. Kemudian yang keempatnya menggunakan teknologi yang modern. Ketika yang kemarin ini ada versi yang sudah lama, langkah baiknya diganti kepada teknologi yang lebih modern, yang lebih cepat, yang tidak responnya tidak lambat, dan tidak juga cepat rusak. Kemudian hasil pelaksanaan magang. Hasil pelaksanaan magang yang saya dapat, temukan dari soft skillnya, kemampuan berkomunikasi, karena di sana uh, alhamdulillah ada alhamdulillah ramah. Kemudian disiplin, terutama kepala sekolahnya sangat disiplin waktu. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian manajemen waktunya bagus. Ya, bisa melaksanakan kerja tim. Kemudian hard skillnya mampu mengoperasikan Microsoft Excel dan Word. Kemudian juga mampu mendata dan kemampuan. Kemudian saya di sana mengerjakan data-data siswa, kemudian siswa dan juga keuangan. Nah, simpulan dan saran. Simpulannya, jadi berdasarkan praktik kerja magang yang saya lakukan di kantor TWSMA Pemuda Banjaran ini, sudah manajemen perlengkapan kerja pada bagian umum kantor TWSMA Pemuda Banjaran sudah terbilang baik. Meski masih terdapat hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat menunjang pekerjaan yang lebih efektif, yaitu tadi mesin fotokopi dan printernya yang sudah lama, sehingga pekerjaannya tidak efektif dan efisien untuk dikerjakan secara lebih cepat. Nah, sarannya untuk tempat magang kantor TW sama Pemuda Banjaran, pada divisi ini tempat magang diberi penjelasan mengenai proses magang dan wilayah penelitian yang dilakukan saya. Nah, sehingga terjalin interaksi kerja yang produktif dan optimal. Jadi antara tempat magang dan kampus sebaiknya diberikan penjelasan mengenai proses magangnya. Kemudian bagi mahasiswa saya sendiri, saya juga harus lebih aktif apabila tidak mengerti, harus bertanya bagaimana ini harus dikerjakan sehingga waktunya yang saya lakukan lebih produktif dan tidak banyak diamnya. Nah, kan itu akan mengasah keterampilan saya sebagai mahasiswa apabila nanti bekerja di dunia kerja yang nyata. Kemudian yang kedua, saran untuk program studi manajemen. Sebaiknya pihak kampus dapat memperluas jaringan kerjasama dengan instansi atau perusahaan ataupun apapun, baik itu pemerintah ataupun di swasta. Nah, tujuannya itu agar mahasiswa bisa lebih mudah
pada saat melaksanakan praktik magang. Ini adalah dokumentasi saya menjadi notulen serapat, atau TU-nya, kemudian saya mengetik dan mengerjakan data-data siswa. Ini adalah pengumpulan PIP siswa, kemudian ini adalah data siswa juga untuk kartu pelajar, administrasi kartu pelajar, kemudian ini adalah foto dengan kepala sekolah. Kemudian ini adalah dokumentasi surat surat diterima, surat selesai, absen, kemudian logbook harian, dan juga penilaian magang, dan juga sertifikat magang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.